Share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi ini ya kita akan membahas tentang uji hipotesis sampel besar untuk nilai tengah populasi tunggal ya. Nah, jadi kita masih pakai yang kemarin ya. Jadi rumusnya yang kemarin itu Z sama dengan X rata-rata dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma akar n ya. Nah, jadi ini adalah rumus statistikanya, statistik Z hitungnya istilahnya ya. Kalau dalam statistika itu, kalau dalam pengujian hipotesis, jadi ada set hitung dan set tabel ya. Nah, jadi kemarin kita mungkin masih ingat ya, kemarin ada set alpha, set taruh ya, set alpha per 2. Nah, di situ juga kita pakai di sini ya. Jadi ada angka untuk set alpha set 0,05 lah kemarin itu. Nah, ini nilai set alfanya juga kita pakai di sini. Nah, saya mungkin akan langsung aja tulis prosedur uji hipotesis ya. Jadi prosedur untuk melakukan uji hipotesis. Mungkin saya ulang, ini kemarin sudah. Uji hipotesis nilai tengah populasi ya. Untuk sampel besar. Jadi berapa sih sampel besar itu ya? Sampel yang jumlah sampelnya lebih dari atau sama dengan 30 ya. Jadi ini untuk sampel besar. Nah, jadi langkah pertamanya itu sama kayak kemarin ya. Tentukan hipotesisnya. Tentukan hipotesisnya. Jadi ada hipotesis apa kemarin, ada dua ya, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Nah, kemudian ada langkah yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya. Kita tentukan taraf signifikannya. Ini maksudnya alfa ya. Misalnya kita menggunakan kemarin kan tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfa yang kita tentukan di sini berarti 5%-nya. Kalau 90% berarti alfanya 10% seperti itu ya. Jadi errornya maksudnya ya. Kemudian tentukan nilai kritisnya. Nah, nilai kritis di sini maksudnya ini ya. Kita menggunakan uji hipotesis itu dua arah atau satu arah kayak gitu ya. Arahnya atau arah kiri atau arah kanan seperti itu ya. Jadi misalkan jadi ada tiga di sini ya. Jadi uji dua arah misalnya. Uji dua arah. Kemudian berarti kalau dua arah berarti nilai kritisnya berarti plus minus set alfa per 2. Ini kemarin udah kita jelaskan ya. Kemudian yang B. Kemudian untuk uji arah kiri misalnya. Uji arah
kiri. Jadi ini maksudnya satu arah ya, arah kiri. Berarti nilai kritisnya min set alfa saja ya, nggak ada perduanya karena dia satu arah. Kalau yang uji arah kanan, nah kalau uji arah kanan berarti nilai kritisnya berarti set alfa saja ya. Kemudian langkah keempat, kita sudah menentukan nilai kritisnya. Kemudian langkah keempat, hitung nilai statistik uji. Nah, berarti di sini nilai Z set ini ya, set hitung ya. Hitung nilai Oke. PowerPoint-nya kelihatan, PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, statistik. Oke. Kelihatan. Statistik uji ya. Statistik uji. Nah, dari sampel. Apa rumusnya? Ya rumus yang di atas tadi saya tulis ya. Saya tulis ulang saja nggak apa-apa. Set sama dengan X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma atau standar deviasi akar n. Nah, rumus ini juga bisa ya jika misalnya sigmanya tidak diketahui tapi diketahui S misalnya. Nah, berarti kita juga bisa ganti sigmanya dengan S ya. Bisa ditulis seperti ini rumusnya ya. Saya tulis ulang juga. Kurang mu 0 dibagi dengan S akar N. Ini standar deviasi S ya. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah kelima. Belum langkah terakhir ya, lagi satu. Jika nilai dari statistik uji, jika nilai ini yang belum saya jelaskan tadi, seharusnya saya jelaskan ini. Statistik uji jatuh pada daerah penolakan. Apa yang akan kita lakukan? Maka tolak H0-nya. Nah, sebaliknya selainnya, jika tidak ya, terima H0-nya. Nah, jika tidak jatuh pada daerah penolakan ya, maka kita terima H0-nya. Mungkin saya jelaskan sedikit di sininya. Jadi gini ya. Mungkin saya jelaskan di bawah sini aja. Nah, kita kan pakai misalnya yang dua arah ini. Yang dua arah ini ya. Jadi ada kurva seperti ini maksudnya. Nah, jadi ada kurva seperti ini. Nah, jadi ini daerah diterima ya, dan ini daerah ditolak. Nah, ini angkanya di sini 1,64 ya, 1,64. Ini 1,64 apa 169 kemarin? 164 ya. 164 kemudian 1,64. Nah, ini untuk yang
set alfanya ini ya, jika alfanya di sini 5%. Jika alfanya 5% ya. Jadi saya kasih gambaran dulu untuk alfa yang 5% dan dia bagi dua ininya ya. Jadi ada dua arah gitu maksudnya. Jadi ini saya gambarkan. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi di sini ini tolak H0. Ini daerah ditolak H0 ya. Yang diarsir ini tolak H0. Kalau nilai ininya ya, nilai perhitungan kita ya, nilai perhitungan set ini berada di atas 1,64 nilainya ntar, berarti kita tolak H0. Nah, jika berada di antara interval negatif 1,64 dan 1,64 berarti kita terima H0-nya. Nah, terima H0. Dan jika berada di bawah 1,64 nilai setnya berarti kita tolak H0. Nah, gitu ya. Jadi, nah, bagaimana kalau yang satu arah tadi, misalnya arah kiri atau arah kanan misalnya ya. Nah, kalau ini tetap ya, pakai yang ini ya, yang 5%. Ini juga saya pakai untuk yang 5% juga. Nah, ya. Ini untuk dua arah misalnya, saya tulis saja di sini dua arah. Yang ini yang dua arah. Bagaimana yang arah kanan? Nah, kalau yang arah kanan seperti ini ya. Sama ya. Yang arah kanan itu berarti, nah di sini dia, nah ini nilainya 1,28. Nah, ini berdasarkan perhitungan kita yang kemarin ya. Masih ingat nggak kemarin yang tingkat keyakinan itu dapat set alfa per 2, kemudian kita lihat tabel set. Nah, kita dapat di sini 1,28 hasilnya di sini. Jika kita lihat di tabel setnya untuk set alfanya ini di sini 5% seperti itu. Nah, kita dapat di tabel set angka 1,28. Nah, di mana posisinya kita terima dan tolak H0? Tetap ya. Jika posisi kita berada di daerah arsir hasil setnya, berarti kita tolak H0. Jika nilai kita berada di bawah 1,28 berarti kita terima H0 kita. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang arah kiri, arah kanan maksud saya. Nah, begitu juga yang arah kirinya. Kalau yang arah kiri sama seperti arah kanan ya, cuma beda posisinya. Nah, jadi di sini dia 1,28 min ya. Min 1,28. Daerah arsirnya di sini dan daerah penolakan H0-nya dia di sini. Nah, di sini terima H0. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan langkah kelimanya. Halo? Iya Pak mau tanya ulang untuk terima H0 itu sama tolak itu bisa dijelaskan ulang nggak Pak? Gini, jika nilai statistika uji, jadi di sini ntar ya kita melakukan perhitungan menggunakan ini ntar ya. Kita melakukan perhitungan menggunakan rumus ini ntar. Nah, ini adalah set. Ini adalah set. Nilai ini adalah set. Yang 1,64 ini adalah nilai set. Salah satu nilai set. Nah, jika ntar dalam perhitungan statistik
nilai kita, ini untuk dua arah yang saya jelaskan ya. Jika nilai statistik kita misalnya jatuh pada nilainya, mungkin saya misalkan ternyata kita peroleh setnya di sini, hasil hitungan kita dapat set kita sama dengan mungkin misalnya 3,5. Nah, misalnya kayak gitu ya, hasil hitungan kita 3,5. Nah, berarti kalau kita lihat di dua arah, berarti berada di sini angka itu ya. Misalnya angka itu berada di sini. Berada di sini 3,5. Nah, berarti kalau di sini posisi kita, berarti H0 kita ditolak. Jadi kesimpulan kita kan ada dua kemarin kan. Ada, kalau bikin hipotesis ada H0 dan ada HA ya. Nah, kalau kemarin itu gimana? Misalnya mu sama dengan mu 0 gitu, hipotesis yang pertama. Kemudian mu tidak sama dengan mu 0. Nah, jika posisi kita 3,5 berarti berada dalam penolakan, berarti kita tolak kesimpulannya, hipotesis H0 kita tidak diterima. Berarti yang menjadi kesimpulannya sekarang adalah HA-nya mu tidak sama dengan mu 0. Seperti itu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ini sebagai pembatas 1,64 ini pembatas apakah berada di angka di posisi penolakan atau berada di posisi menerima H0 seperti itu. Paham nggak? Iya, Pak. Ya, ntar kalau ada soalnya, contoh soal pasti lebih paham lagi ya. Baik, saya lanjutkan saja untuk langkah terakhir. Langkah ke-6 kita tarik kesimpulannya. Jadi ada langkah ke-6, langkah terakhirnya. Kita nyatakan kesimpulannya. Nyatakan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya tergantung dari soalnya tadi ya, sama jawaban kita. Misalkan dia pengen mengetahui rata-rata jam kerja sama dengan mungkin 4 jam misalnya untuk mu 0-nya, untuk hipotesis 0-nya, dan itu diterima. Berarti itu yang menjadi kesimpulannya ya, misalnya H0-nya ditolak. Ya, H0-nya diterima. Oke. Nah, ini ya langkah-langkah pengerjaan kita ya. Jadi tentukan hipotesis dulu, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian tentukan taraf signifikan. Nah, biasanya kalau di soal-soal ditentukan sama soalnya ya, mau taraf signifikannya 5%, mungkin 10%. Nah, biasanya terserah soal ya. Tentukan nilai kritisnya. Ya, jadi di sini kita mau ujinya itu mau menguji dua arah kah atau uji satu arah kah, baik itu arah kiri ataupun arah kanan ya. Nah, setelah itu kita menentukan nilai uji statistikanya. Nah, jadi seperti ini ya rumusnya, set sama dengan x bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan standar deviasi dikalikan dengan akar n. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika nilai dari statistika uji jatuh pada daerah penolakan, maka tolak H0. Jika tidak, maka terima H0. Maksudnya jika tidaknya, jika tidak jatuh di situ ya, jika tidak berada di daerah penolakan maksudnya. Nah, kemudian rangka terakhirnya itu adalah kesimpulan. Oke, untuk memperjelas kalian tentang metode itu tadi, langkah-langkah itu saya punya contoh untuk kita selesaikan ya. Nah, jadi saya punya contoh seperti ini. Kelihatan gak ya? Nah, jadi Dawud Almanak 1985 melaporkan bahwa, contohnya kelihatan gak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Melaporkan bahwa rata-rata perjalanan ke tempat kerja penduduk di Dakota pada tahun 1980 adalah 13 menit. Nah,
Kemudian pada tahun ini diperoleh data dalam menit sampel acak berukuran 35 warga. Nah, jadi di sini ceritanya dia mensurvei perjalanan seperti itu ya. Apakah benar enggak anggapan dia bahwa rata-rata perjalanan di daerah dari tempat kerja dari ininya ke tempat kerjanya itu jarak tempuhnya itu 13 menit seperti itu ya. Nah, dia melakukan uji coba kepada 35 warga. Nah, jadi di sini adalah datanya ya. Ini data menit. Nah, kalau yang satu 29 menit, yang ini ya menit ya. Jadi ada 29 menit untuk responden pertama kayak gitu. Untuk responden kedua 25 menit seperti itu ya. Kemudian pada taraf signifikan 5%. Jadi 5% ini adalah alfanya ya. 5% ini adalah alfanya. Apakah data di atas maksudnya ya memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata perjalanan ke tempat kerja telah berubah dari tahun 1980 yaitu 30 menit. Nah, asumsikan bahwa standar deviasinya itu sama dengan 11,6 menit. Nah, di sini alhamdulillah dikasih ini ya. Jumlah data di sini maksudnya ya, jumlah keseluruhan dari data ini adalah 491 menit ya. Ini. Jadi gampang, tinggal kita ini aja cari saja ya. Nah, langsung saja jawab ya. Jadi kita pengen tahu, ini yang ditanya di sini ya. Jadi yang pengen kita tahu uji hipotesisnya di sini. Ini hipotesisnya. Nah, yaitu 13 menit. Rata-ratanya ya. Apakah rata-rata perjalanan, ini hipotesis kita. Perjalanan ke tempat kerja telah berubah dari tahun 1980 yaitu 13 menit. Oke ya. Kita tulis langkah pertama tadi katanya hipotesis katanya ya. Berarti saya tulis pelan-pelan saja biar kalian paham. Langkah 1 misalnya. Langkah 1. Langkah 1 tadi hipotesis. Nah, jadi kita ada H0 ya. H0 dan HA tadi. Nah, jadi apa hipotesis kita? Hipotesis kita di sini berarti mu tadi ya. Berarti mu-nya sama dengan 13. Kemudian mu-nya, jadi hipotesis alternatifnya balasan dari ini ya tidak sama dengan. Misalkan kita melakukan uji dua arah di sini 13 menit. Nah, itu ya. Jadi maksudnya di sini kalau dalam bahasa sehari-hari tulisannya seperti ini ya. Nah, rata-rata perjalanan, ke tempat kerja. Nah, ini kalau bahasanya, kalau matematika seperti ini nulisnya ya. Ke tempat kerja adalah 13 menit. Ini bahasanya. Nah, kalau yang alternatifnya, berarti rata-rata perjalanan ke tempat kerja tidak 13 menit. Bukan atau tidak ya. Tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan aja cocok kata-katanya. Tidak sama dengan 13 menit. Tidak sama dengan 13 menit ya. Oke. Paham ya? Jadi hipotesis ini ada hipotesis dua arah yang saya pakai. Hipotesis dua arah yang saya pakai ya. Nah, jadi setelah itu apa yang kita lakukan?
Kita hipotesisnya udah, berarti kita pindah ke langkah kedua. Langkah kedua tadi katanya tentukan taraf signifikan. Nah, langkah kedua ya, taraf signifikan. Nah, taraf signifikan. Kebetulan di soalnya sudah diketahui ya, yaitu sebesar ini ya, sebesar 5%. Nah, jadi di sini alfa ya sama dengan 5%. Oke. Langkah ketiga sekarang, tentukan nilai kritisnya. Oke. Langkah 3. Tentukan nilai kritisnya. Nah, jadi di sini ada plus minus set alfa per 2. Nah, kalau di sini udah saya jelaskan tadi karena kita menggunakan ini ya, yang saya jelaskan tadi karena kebetulan di soalnya menggunakan alfanya 5%, berarti ini ya. Jadi ini negatif ini sama ini ya. Ya. Negatif 1,64 dan 1,64 ya. Yaitu negatif 1,64 dan 1,64. Nah, jadi ini adalah nilai kritisnya. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga udah, langkah keempat. Nah, langkah keempat di sini sedikit hitung-hitungannya. Oke, saya tulis di sini saja nggak apa-apa. Langkah keempat. Nah, langkah keempat, ingat rumusnya tadi ya. Kita menggunakan rumus yang ini ya, yang saya kuningkan ini adalah rumusnya tadi. Jadi dari soalnya di sini kan kita belum tahu ini berapa X barnya. X rata-ratanya belum tahu ya. Jadi X bar yang ini belum tahu. Nah, jadi statistik uji. Nah, kita tentukan dulu X barnya. Oke, nggak apa-apa, saya tulis rumus saja dulu ya, biar kita tidak tahu apa yang belum kita punya ya. Jadi sigma akar n. Nah, jadi ini yang belum kita tahu ya, X barnya ya, dimana kita tulis dimana X barnya sama dengan rumus rata-ratanya itu jumlah dibagi dengan jumlah sampelnya. Berarti di sini kan tadi disemerahkan di sini ini adalah jumlahnya ya. Berarti 491 dibagi dengan berapa di sini tadi katanya 35 kalau nggak salah baca tadi. Mana ada angka 35 ya? Ini 35 warga. Jadi responden kita ada 35 ya. Berarti tinggal kita bagi aja. Jumlahnya dibagi dengan banyaknya responden. Berarti X barnya itu 491 dibagi 35 ya. Berapa hasilnya? Coba dikalkulatorkan. Berapa hasilnya? Bantu saya. 14,03 Pak. 14,03. Nah, berarti kita udah dapat ya. Kan mu nolnya tadi sudah ada di situ. Mu nolnya ini yang diketahui ya, diketahui. Saya tulis bagus saja. Statistika ujinya, kemudian diketahui mu-nya tadi sama dengan 13 ya. Nah, kemudian mu nol maksud saya ya. Mu nolnya sama dengan 13, kemudian 13-nya tahu dari mana ya? Tahu dari soalnya tadi ya. Ini 13 menit ini. Nah, nih 13 ini. Kemudian sigmanya.
atau standar deviasinya juga ada di soalnya ya. Di sini nah ini ada 11,6 ya, ini ya 11,6. Kemudian n-nya di sini jumlah ininya, jumlah respondennya, jumlah warganya tadi ada 35. Nah berarti udah kita tahu semuanya ya, tinggal kita masukin. Jadi X nya juga sudah kita tahu jawabannya, yaitu 14,3. Nah berarti maka kita tulis saja di sini, maka Z sama dengan X barnya tadi 14,03 dikurangi dengan mu 0, mu 0 nya di sini 13, kemudian apanya di sini lagi, standar deviasinya 11,6 dikalikan dengan akar n. Akar n nya tadi 35. Nah bantu saya berapa dapatnya? Berapa hasil akhirnya? Udah? Belum dapat? Bantu saya ya, oret-oret bentar. 0, sekian kayaknya. Nol koma 015 Pak. 0,015. Ini jawaban akhir ya. 0,015. Yang lain sama jawabannya ya. Setelah itu kalau itu benar nggak 0,015? Coba pelan-pelan aja, kayaknya jauh banget ini. Coba berarti di sini 1, X barnya tadi berapa? X barnya di sini 14,03. Nah coba berarti di sini dapatnya 0, berapa di sini dapatnya? Coba ulang pelan-pelan aja. Jawaban nomor yang ini berapa yang atas? Yang atas dapatnya berapa? Mana kalkulator saya? Coba diulang kayaknya ini. Sini 1,03. Benar nggak? Nah, kemudian Benar Pak. akar 35 berapa? Kita pelan-pelan aja ya. Saya coba pengen pastikan benar nggak. Akar 35 berapa? 5,92 Pak. Akar 35. 5 kali 5,92. Nah, coba dikalikan yang di bawah tadi tuh. 11,6 kali itu berapa dapatnya? Tujuh Pak. Berapa? 68,7 Pak. 68,7. Dapatnya berapa? (0,014) Pak. Berarti benar tadi temannya ya, 0,014. Oke.
ini udah ya, kita sudah dapat. Kemudian langkah ke 5. Kemudian kita lanjut langkah kelima. Nah, apa dia bilang langkah kelimanya? Langkah kelima, jika nilai, nah berarti tinggal kita tulis saja ini ya. Jika nilai dari statistik uji jatuh pada daerah penolakan. Nah, kalau kalian lupa mungkin ya, bisa digambarkan saja. Jadi ini ya. Nah, ingat tadi angkanya itu nilai kritisnya negatif 1,64 dan 1,64. Jadi ini yang saya arsir ini daerah penolakan. Nah, yang tidak saya arsir daerah diterima. Nah, sekarang 0,014 berada di mana? Apakah berada di daerah diarsir sebelah kiri atau di sebelah kanan, atau berada di dalam daerah yang tidak saya arsir? Di dalam daerah, Pak. Oke, berada di dalam daerah yang saya arsir ya. Berarti di sini misalnya 0,014. Nah, maka karena berada ya, karena berada di daerah menerima H0, maka hipotesis, maka H0 nya kita terima ya, H0 diterima. Oke, terus kesimpulannya sekarang ya, kita langkah ke 6 ya. Langkah ke 6 ini kesimpulan. Langkah ke 6. Oke, langkah ke 6 itu kesimpulan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Gimana caranya, Pak? Ya, kita lihat hipotesis yang tadi kita susun. Katanya tadi di sini menerima H0. Nah, berarti ini yang jadi kesimpulannya. Karena H0-nya diterima. Kalau H0-nya ditolak, maka ini yang menjadi kesimpulannya. Karena H0-nya diterima tadi ya. Karena H0-nya kita diterima, berarti rata-rata perjalanan ke tempat kerja adalah rata-rata 13 menit. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya rata-rata perjalanan ini sesuai dengan bunyi hipotesis nolnya. Perjalanan ke tempat kerja adalah 13 menit ya. Nah, jadi selesai. Jadi gitu caranya ya. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Jelas nggak? Mungkin belum ada, Pak. Jelas ya, kenapa kita menarik kesimpulannya sebagai H0? Ya karena nilai kritis jawaban, nilai setnya tadi berada di daerah menerima H0-nya ya. Nah, sesuai dengan di sini tadi kan. Jadi di sini daerah penolakan, tolak H0 di sini. Nah, kalau yang di sini terima H0. Di sini tolak H0. Nah, jadi daerah kita tadi berada di daerah menerima H0. Jadi seperti itu ya. Nah,
Jadi daerah diterima H0. Paham ya? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Saya punya soal lagi, agak beda sama soal yang ini ya. Kalau ini soal mentah, kalau yang ini. Kalau ini bisa dibilang soal yang kita melakukan penelitian langsung ke tempat lapangan. Misalnya kita datain menit-menitnya setiap orang seperti itu ya. Ini maksudnya yang di dalam kotak ini, di dalam segi 4 ini adalah data-data perjalanannya. Nah, biasanya gimana cara kita mendapatkannya? Ya biasanya kita terjun langsung ke lapangan ya, untuk menanyakan atau untuk mencatat sendiri ya data ini. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Ada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini, suatu pabrik tapioka mengambil sampel 36 hari, di mana berarti N-nya di sini sama dengan 36. Rata-rata produksinya adalah 771 ton per hari dengan standar deviasi adalah 18 ton. Kemudian kita disuruh di sini melakukan uji hipotesis. Apakah benar rata-rata produksi tapioka itu 780 ton per hari? Nah, dengan alternatif mu lebih besar atau lebih kecil dari 780 ton per hari. Berarti di sini kita disuruh melakukan uji satu arah ya. Dengan alternatif lebih besar atau lebih kecil dari uji hipotesis apakah rata-rata produksi adalah per hari. Oh enggak ya, cukup satu arah saja ya. Kita dua arah maksud saya ya. Jadi di sini kita melakukan dua arah ya. Jadi kita tulis dulu. Jadi tetap ya, langkah pertama kita lakukan hipotesisnya. Hipotesis ya. H0 nya ini mu. Mu-nya sama dengan berapa? Sama dengan 780 ton. Nah, kemudian H alternatifnya, jadi mu-nya sama dengan tidak sama dengan 780 ton. Kalau kita bahasakan, berarti rata-rata produksi tapioka itu hipotesis awalnya. Rata-rata produksi tapioka adalah 780 ton. Berarti yang di sini rata-rata produksi tapioka tidak sama dengan 780 ton. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian langkah kedua tadi gimana? Langkah kedua tadi apa? Tentukan taraf signifikan. Di soalnya nggak dikasih ya berapa taraf signifikannya. Ya udah, kalau nggak ada kita bikin sendiri aja. Kalau di soalnya nggak dikasih tahu taraf signifikannya berapa ya. Ya udah, taraf signifikan kita ambil juga dengan 5% ya. Taraf signifikan bebas ya, 5%, 95% atau 10% terserah ya. Saya ambil di sini 5% saja. Nah, taraf signifikan kita adalah 5%. Kemudian langkah ketiga
Berarti gimana? Langkah ketiga berarti di sini tentukan nilai kritis. Berarti nilai kritisnya ya. Nilai kritis. Nilai kritisnya kita berarti sama tadi ya. Nilai kritisnya di sini set sama dengan plus minus ya. Plus minus set alfa per set. Oke, set dulu ya. Set alfa per 2. Set alfa per 2. Ini nilainya tadi negatif 1,64 dan 1,64. Kemudian langkah ketiga. Langkah keempat maksud saya. Langkah keempat apa? Langkah keempat, hitung nilai statistika ujinya. Nilai statistika uji. Ingat rumusnya tadi ya, set sama dengan X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan standar deviasi. Di sini di soalnya dia pakai S ya, bukan sigma lagi ya, dia pakai S ya. S kalikan dengan akar N. Nah, apa yang diketahui tadi ditulis saja ya, diketahui. Apa yang diketahui? Diketahui di sini mu 0. N-nya dulu ya. N sama dengan 36. Kemudian rata-rata produksi berarti mu 0-nya sama dengan 771. Kemudian S-nya sama dengan 18. Sudah ya? Ya, sudah. X barnya nggak ada di sini. Rata-rata produksi, astaga, rata-rata produksi berarti itu X bar, sorry. Rata-rata produksi itu X barnya ya, sorry. Coba. Rata-rata produksi, benar, salah saya. Ini bukan mu ya, bukan mu 0, berarti X bar. Nah, kecolongan karena sama-sama ada nilai tulisan rata-rata, jadi saya kebalik. Kemudian rata-rata produksi tapioka. Nah, kita mu 0-nya itu ditentukan dari hipotesisnya ya. Berarti mu 0-nya di sini sama dengan yang ini ya, rata-rata produksi. Berarti itu mu 0 780 ya. 780. Nah, tinggal kita masukin aja semua nilai-nilai itu ke rumusnya. Berarti X barnya tadi 771 dikurangi dengan mu 0-nya 780 dibagi dengan S-nya 18 dikalikan dengan akar N 36. Dapatnya berapa? Coba. Berapa dapatnya? Untuk cakarannya itu langsung atau gimana sih, Langsung Kak? aja dah, langsung aja kayak tadi, langsung aja. Nggak usah satu-satu, karena udah benar tadi jawaban.
Udah tahu cara pengerjaannya berarti. Hasilnya Pak 0,08. Hasilnya Pak Minus, Pak. min 0,083. Min 0 berapa? 0,08. Min 0,08. Min 0,08. Gini ya? Benar ya? Iya Pak. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang langkah kelima. Oke, langkah kelima ya. Langkah kelima, oke, mana dia? Ya. Langkah kelima. Langkah kelima. Oke, langkah kelima, apa kata depannya langkah kelima ini tadi? Langkah kelima itu langsung gambar aja ya. Langkah kelima itu apakah posisinya dia itu berada di dalam apa di luar nolnya itu ya. Apakah berada di daerah penolakan atau penerima. Nah, berarti di sini satu, saya masih ragu dengan angka ini ya. Dengan angka ini saya masih ragu angka ini. Kemarin kita ada catatan kemarin ini berapa nilai kalau set alfa per 2 itu sama dengan 5%. Coba lihat catatan kita yang kemarin. Kalau nggak salah ingat 1,96. Coba buka catatan yang kemarin dah. Mana deh catatan kita yang kemarin? Nah, saya pernah bikin tabel ke kalian kemarin. Masih ingat nggak? Mana catatan kita kemarin? Ini kan pertemuan kita kemarin. Yang di mana ya? Yang ada tabel yang tingkat ini taraf signifikan. Masih ingat nggak taraf signifikan itu? 1,96 Pak. Ya, makanya 1,96 ya. Yang kalau Ya Pak. alpanya 5%. 5%. Ya, Ya. masih ada catatannya ya. Saya bingung catatan saya di Ya. mana. Jadi di sini 1,96 ya. Oke. Makasih udah ketemu. Saya nggak ketemu catatannya. Mungkin yang nyatat kemarin ada ini. Makanya saya ragu ini. Berada dengan 1,64. Berarti di sini tadi kita rubah ya 1,96 juga di sini. 1,96 1,96. Nah, berarti di sini berarti nggak ada masalah ya. Di sini posisinya nggak ada masalah, tetap berada di daerah menerima nolnya di sini ya. Oke, berarti bukunya agak keliru ini. Oke, udah ya 1,96. Berarti ini juga 1, negatif 1,96, kemudian 1,96. Nah, angkanya